Tapi jangan apa-apa dibuat main-main. Jangan sembarangan. Hormati nama itu. Ya, jadi kita harus menyerukan nama itu. Yang keempat, ingat dan kuduskan. Tadi saya cuma mau bilang, 4 ini harus dipulihkan. Ada padamu Elohim berkenan. Dan kuduskan hari Sabat, bukan hari Sabtu saja. Karena ada banyak hari perhentian yang diperintahkan dia. Betul? Lalu bicara hari Sabat itu bicara ketetapan. Bicara hari Sabat itu bicara peraturan. Bicara hari Sabat itu bicara perintah. Kalau bicara hari Sabat, hukum yang keempat bicara peraturan, maka ada peraturan yang dia buat. Bagaimana caranya datang menghadap dia? Bagaimana caranya berdoa? Bagaimana caranya kita hidup? Bagaimana caranya kita melakukan A, B, C? Ada. Tangkap sekarang? Jadi jangan bilang, oh cuma hari Sabat. Tora nggak perlu, enak aja. Bicara Sabat, bicara peraturan. Bicara peraturan berarti bicara sistem. Bicara sistem berarti bicara Torah. Itu yang ada pada Daud. Sehingga ketika dia melanggar salah satu di antara yang 6 ini, Elohim tidak memperhitungkannya. Berarti Elohim melihat segala sesuatunya hanya dari kacamata dia. Adakah 4 ini? Kalau Elohim melihat dari ini terus semuanya, maka tidak ada satupun orang yang berkenan. Karena manusia masih daging. 6 ini ada unsur daging. Tapi ini tidak ada unsur daging. Ini hanya unsur mau atau tidak mau. Ini unsurnya di sini, free will. Roh adalah kehendak Elohim. Jiwa adalah kehendak manusia. Jadi yang bersaing apa? Kehendak sama kehendak. Ini adalah kehendak Elohim. Jadi persoalannya cuma apa di manusia? Kau gunakan free willmu atau kehendak Elohim. Kau mau berkenan, lakukan ini. Inilah yang harus kau beritakan. Karena manusia hari ini tidak bisa lagi membedakan. Dan hari-hari nanti ke depan, semua orang tidak bisa melihat. Dengar baik. Dulu, laki dengan laki menikah, wih, haram. Perempuan dengan perempuan menikah, seluruh dunia menjibirkan. Tapi sekarang dunia berkata apa? Manusia punya hak asasi, punya free will untuk boleh memilih pasangannya. Dia mau dengan laki-laki atau dia mau dengan perempuan. Lalu dunia bilang, kalau kau mengasihi sesamamu manusia, izinkan dia menggunakan free will. Sebab kasih itu adalah Tuhan. Tuhan, karena ada ayatnya, Tuhan adalah kasih. Di atas segalanya adalah kasih. Lalu mereka bilang, jadi kasih adalah Tuhan. Kan iblis pintar membalikkan kalimat. Betul gak? Dari Taman Eden kita udah tahu kan gayanya. Tuhan bilang apa? Segala sesuatu yang di sini tidak boleh, atau boleh kamu? Hanya yang satu? Lalu dibalikkan oleh dia kan? Betul? Sama. Tuhan itu kasih. Datang dunia, kasih adalah Tuhan. So, atas dasar kasih, Elohim berkata, berpasangan-pasanganlah kamu, yang laki dengan yang perempuan. Dan kau tidak boleh ganggu, karena hak asasi manusia. Kalau kau mengganggu hak asasi manusia, berarti tidak ada kasih dalam hidupmu. Maka dunia akan seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu yang salah adalah apa? Tidak ada peraturan di situ. Tidak ada peraturan Elohim di situ. Itu saja kuncinya. Tidak ada peraturan Elohim di Sodom dan Gomora, sehingga Elohim marah.
Dan dunia ini akan membawa peraturan Elohim. Nggak ada. Itu sebabnya dia akan marah. Bikin api dari atas lagi. Tapi pada waktu itu terjadi, itulah pembelaan buat kita. Dan kalau sudah selesai waktunya, sudah genap semua nubuatan itu, barulah Tuhan Elohim kita itu datang menyempurnakan dirinya. Dia bermanifestasi, kembali datang sebagai apa? Mempelai dan raja. Apa tujuannya? Apa? Untuk bertujuan sebagai apa dia datang? Sebagai mempelai dan sebagai raja. Tujuannya menjemput. Yuk. Dia datang yang ketujuh kali menyempurnakan sempurna pekerjaannya, hadir di tengah-tengah ciptaannya. Dia datang sebagai raja dan mempelai. Bertujuan untuk apa? Manifestasi yang ketujuh ini tujuannya untuk apa? Memerintah. Dia memerintah. Karena pada akhirnya itu yang dia mau. Dia memerintah dunia ini. Tidak ada lagi kuasa selain dia. Tidak ada lagi kekuasaan di luar kuasanya dia. Disitulah pesta kawin anak domba. Ya. Itulah Elohim kita. Sempurnanya pekerjaan dari semua yang dia buat adalah dia hadir. Dan hari ini, pada waktu Yeshua mengajar murid-muridnya, dia berkata apa? Bertobatlah karena waktunya sudah dekat. So hari ini saya mengucapkan itu ke kalian. Kalau itu 7, 5 sudah, sebentar lagi ke 6. Dan sebentar lagi ke 7. Berarti 5 sudah. Berarti tinggal 2. Sudah dekat nggak? Jangan bicara tahun berapa. Jangan bertanya berapa tahun lagi. Itu tergantung kau. Dan 2 ini kalimatnya sudah dekat. Jadi kalau ya murid-murid Yohanes ngomong, Yeshua bilang waktunya sudah dekat. Waktunya sudah singkat. Benar dong. Karena dia bicara berada di posisi keempat. Betul? Berarti kan tinggal 3 toh. Waktu dia mencurahkan Roh Kudus udah kelima toh. Murid-murid berkata bertobatlah, waktunya sudah dekat. Kalimat itu salah nggak? Enggak. Mereka sudah berbicara tentang 2 lagi. Itu dia menerjemahkan tentang waktunya sudah dekat. Kenapa? Karena saya waktu kecil pernah tanya sama opung saya. Opung, katanya waktunya sudah dekat. Kapan? 2000 tahun ke sekarang. Nggak datang-datang juga. Ini ayat salah ini. Kenapa ditulis dekat? Bohong dia opung. Opung saya menjawab. Dia tidak bohong. Tapi saya belum bisa menjawab. Nanti dia akan, Roh Kudus akan bukakan ke kamu. Opung saya juga nggak bisa menjawab. Tapi dia mengimani, ya waktunya sudah dekat. Karena itu tertulis katanya. Persoalannya sekarang kan apa yang ditulis ini harus bisa dipertanggungjawabkan kan. Dan Elohim kita adalah Elohim yang bisa dipertanggungjawabkan apa yang diizinkannya tertulis di sini. Bagaimana caranya? Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. So hari ini saya bersyukur opung saya berdoa untuk saya. Dia bilang saya tidak akan lupa, dia bilang ini. Nanti waktunya Tuhan akan bukakan itu ke kamu. Dan hari ini Tuhan bukakan saya. Dengar baik, saya belum pernah seumur hidup saya mendengar seorang hamba Tuhan, saya penggemar pendeta-pendeta. Mendengar seorang hamba Tuhan membukakan rahasia tentang sudah dekat itu. Mempertanggungjawabkan kata sudah dekat di Alkitab. Belum pernah ada.
Saya tahu dan tahu doa opung saya. Saya mengerti dia singkapkan tentang 7 manifestasi kedatangan ini. Lalu saya menghitung, oh pantaslah murid-murid ngomong dulu, sudah dekat. Karena Roh Kudus sudah ada, tinggal 2 kali lagi. Amin. Berbahagialah kita sekarang. Kalian bukan sarjana sekolahan STT luar negeri, tapi kalian dibukakan hari ini. So beritakan itu. Banyak orang tidak mau bertobat karena tidak percaya kata kalimat sudah dekat. Daudo pe, bertobatlah kau, sudah dekat. Daudo pe, jauh lagi, masih jauh lagi. Bertobatlah. Firman berkata, sudah dekat. Kita mengajar dari dulu setengah mati. Saya menginjili orang penjahat-penjahat, preman-preman. Saya bilang, lu bertobat lu, waktu udah dekat. Allah ngomong aja lu, gimana mau pertanggungjawabkan dekat itu. Dan waktu itu gue belum pinter ngomongnya. Pokoknya tulisannya udah deket. Dia bilang ini, ya lu aja dulu, gue masih nunggu dah. Gue tahu dekat masih lama kata. Nangkep ini. Sama dengan kalimat seperti ini. Terimalah Tuhan Yeshua, karena dia adalah Tuhan. Mati bagi tebus dosamu. Datang orang bule, gimana caranya dia mati tebus dosaku? Orang semakin pintar, orang semakin pengen apapun segera harus masuk logikanya. Bagaimana bisa dia yang disalib zaman dulu, dia bilang dia mati untuk gue. Yang hari ini hidup, gara-gara dia mati, dosaku diampuni. Kamu pikir banyak orang bisa terima itu dengan logika? Kenapa? Karena kita mengajarkannya Tuhan mati untuk mengampuni dosa. Lalu setiap hari Minggu kamu perjamuan kudus, maka dosamu diampuni. Enak bener. Orang yang pintar berpikir, ini agama apa ini? Agama hayalan. Kenapa banyak orang sekarang meninggalkan kepercayaannya? Karena otaknya tidak melihat lagi itu masuk logika. Kenapa bisa begitu? Apakah betul firman ini tidak bisa dilogikakan? Bisa. Sebagian ada yang tidak bisa. Iya, itu bagian Tuhan. Tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu bukti, ada laut asin. Dunia ada nggak laut asin hari ini? Namanya laut mati. Ada nggak? Itu aja yang gampang. Berarti bisa dipertanggungjawabkan nggak? Lokasi-lokasi yang ada di sini bisa dipertanggungjawabkan nggak? Hari ini bisa. Nah, bagaimana dengan soal kematiannya dia? Kesalahannya ada di mana? Di kita. Yang pewahyuan kita pada waktu dulu masih cocok untuk manusia zaman dulu, otaknya belum seencer sekarang. Lengkap nggak? Zaman dulu orang cuma dibilang dia mati untuk menebus dosamu. Zaman dulu orang lebih polos. Oh iya, haleluya, saya mau terima. Diceritakan semuanya dia mau terima. Tapi manusia sekarang logikanya jalan. Apa bisa kau cuma mengajarkan nubuatan seperti itu? Apa mengajarkan penginjilan seperti itu untuk menjelaskan dia datang menjadi manusia untuk tebus dosa? Gak bisa. Tapi kalau kau menjelaskan seperti yang kujelaskan itu, maka itu akan masuk pikiran dia. Nangkep? Dia datang mati bukan untuk nebus dosa-dosa yang kita perbuat sekarang ini. Kita mencuri, gue percaya aja sama dia, hilang tuh. Gue mencuri hari ini, ambil aja perjamuan kudus, selesai. Enak aja. Emangnya mesin cuci laundry, cuci dosa, sin laundry? Kagak. Tapi kalau kamu ajarkan orang tentang dia datang sebagai apa tadi? Sarana alat tebusan tadi tuh, karena tebusan itu harus ada darah. Menebus siapa? Bangsa-bangsa yang tidak masuk agendanya dia. Nangkep?
boleh menjadi masuk ke dalam agendanya. Sebagai apa lagi? Penggenapan janji kepada Abraham, supaya bangsa-bangsa bisa menyebut Abraham adalah bapaknya, dan genaplah perkataan Abraham bapak segala bangsa, bukan cuman Israel. Nangkep ini? Kalau begitu yang kau buat, logikanya masuk gak? Jadi hari ini, penginjilan hari ini, jangan penginjilan yang model lama. Harus mengalami pemulihan, karena yang kita hadapi, ya, orang sudah mulai, sekalipun kita bilang orang didolok-dolok sana nggak pintar. Mungkin kita bilang di kebun orang nggak pintar, jangan anggap enteng. Kalau iblis bekerja, tiba-tiba dia jadi pintar. Lalu dia mau mencari sesuatu yang lain, bisa aja kan? Dan yang harus kau ingat adalah haus dan lapar akan melanda bumi. Ketika haus dan lapar akan firman melanda bumi, itu bicara otak. Orang mulai mencari sesuatu yang selalu menjadi bahan pikirannya. Jadi haus dan lapar akan firman itu bukan emosi, tetapi pikiran. Saya selalu merasa haus dan lapar, itu sebabnya saya selalu tiap hari baca. Ada gak sih yang bisa memuaskan pikiranku? Apa pengetahuan yang aku lupa, yang gak pernah kebaca? Seperti itu. Ya, jadi hari ini saya senang sekali bisa menyampaikan ini. Karena sebentar lagi kalian PPL. Ya. Dengar baik. Nomor satu yang harus kalian perlihatkan adalah bagaimana hidup berkenan. Injili mereka dengan cara memperlihatkan hidup berkenan. Karena saya tahu tidak semua orang punya kekuatan, kemampuan untuk berkhotbah. Tetapi harus berkhotbah? Ya, harus. Tetapi nomor satu yang harus kalian buat adalah mempertontonkan bagaimana hidup berkenan. Seperti siapa yang naik ke surga? Orang pertama yang pernah naik ke surga. Dengar baik. Seperti saya bilang, Tuhan punya pola. Tidak ada yang baru di kolong langit. Yang dulu itu akan kembali. Dan penginjilan yang luar biasa adalah penginjilan yang orang melihat, bukan mendengar. Melihat. Ketika dia lihat, gila ini orang hidupnya saleh, maka baru orang mau mendengar. Nangkep ini? Saya mau ciptakan itu. Buat mereka terkesan dengan gaya hidup yang berkenan. Dan ingat, pakai kuncinya Yeshua. Apa kuncinya yang Yeshua kasih ke kita? Apa kunci yang Yeshua kasih ke kita? Apa yang bisa aku perbuat untukmu? Apa? Bahasa Inggris, may I help you? Apa yang bisa saya bantu? Itu kunci. Penjahat sekalipun, orang yang berkumis separah apapun, kalau kau bilang, apa Pak yang bisa saya bantu? Luluh gak hatinya? Ya, penjahat, raja sehebat apapun, kalau ada orang bilang, apa yang saya bisa bantu Pak? Dia akan tersentuh. Sejenak dia akan berpikir, walaupun habis itu dia ngomong, lu kira lu bisa bantu gua apa? Kita gak peduli itu. Tetapi adalah kesan pertama, itu akan membuka kunci. Apa yang bisa saya bantu? Saya seringkali ngomong itu kepada orang-orang hebat. Saya tahu dia bikin apa aja bisa kok, pakai uangnya, pakai orang-orangnya.
Tetapi saya tahu dia lagi pergumulan, saya cuma bilang apa yang bisa saya bantu. Dia nggak langsung, oh bantu saya ini Ondang, nggak. Oh nggak, everything beres, semuanya bisa kok. Bisa, nggak ada yang nggak bisa gue kerjain katanya. Ya saya cuma bilang, sekiranya ada yang perlu saya bantu, Bapak tahu kapan menghubungi saya dan di mana nomor saya. Selesai, pulang. Kamu tahu, memang dia buat semuanya bisa. Tapi kata itu telah membuka kunci pintu hatinya. Pada berapa hari berikutnya dia telepon, Dang, kira-kira lu bisa bantu gue nggak, doain dong. Kira-kira Tuhan ngomong apa ya kalau gue lagi lakukan ini. Habis itu terserah Anda. Bukan begitu? Kalau udah begitu apa saja kamu ngomong didengar nggak? Jadi PPL 4. Permuliakan Elohim dengan gaya hidupmu. Buat pastikan orang lain melihat itu. Oke. Lalu pakai kunci yang Yeshua pakai. Ya. Jadi PPL jangan sombong, jangan egois, jangan tidak ringan tangan. Ringan tangan bukan tempeleng orang ya. Ini salah lagi nih ntar. Ringan tangan, ringan kaki, tendang orang, tempeleng orang, bukan. Ringan tangan itu apa? Menolong. Ringan kaki itu artinya apa? Siap melangkah. Harus lakukan itu. Jangan cuman doa sehari 3 kali di kamar doang, terus nggak pernah keluar. Enggak juga begitu. Doa keliling akan membuat mereka setiap jam sekian, mereka setelah melakukan ini, mereka begitu. Doa keliling itu akan membuat rekaman jejak di dalam pikiran mereka. Ngerti? Satu hari mereka akan bertanya, bagaimana untuk aku juga bisa begitu? Kalau Tuhan berkenan hadir pada waktu kamu ada PPL, ada mujizat terjadi pada waktu itu oleh karena kalian. Lihat, bukankah dia akan cari kamu? Bagaimana bisa? Di sini nggak ada air, tiba-tiba sekarang air bagus. Di sini airnya keruh. Bagaimana bisa? Karena kalian doa keliling, lalu air sekarang tidak keruh. Mereka akan bertanya. Nangkep ini. Dan ketika kalian pergi, airnya butek lagi. Bukankah itu akan berpikir mereka, ternyata ada mereka membuat, mereka akan meninggikan Tuhan kita enggak? Nangkep ini. Jadi PPL itu sebenarnya sesuatu di mana harusnya menjadi semangat untuk kita mempermuliakan Elohim. Tapi jangan PPL pulang-pulang yang ditemukan cuma pacar. Ya, saya nggak mau loh kalian menyalahgunakan waktu. Harusnya kamu mempermuliakan Elohim, yang ada pulang hamil. Saya nggak bisa pungkiri, banyak itu yang terjadi. Di sini seperti keledai yang ditahan, begitu ke PPL, keledai yang liar. Jangan. Ya, lakukan waktumu dengan tepat. Pergunakan waktumu sebaik mungkin. PPL adalah waktunya kamu exercise. Ya, latihan memperlihatkan Tuhan kepada orang lain. Latihan kamu dengan Tuhan. Itu PPL. Sekaligus mengukur sudah sejauh mana apa yang kamu pelajari di sini. Ukur kemampuanmu. Ukur semua apa yang kau dapat di sini. Apakah sebenarnya semuanya sudah kau dapat atau cuma 10%? Ukurannya di situ, bukan di kertas ujian. Saya dibilang harus bikin ujian. Saya bilang sama Opung, gak ada gunanya ujian di kertas. Ujian di kertas itu
Suatu yang gampang. Ujian itu adalah di PPL. Dan nilai itu bukan yang dikasih orang, tapi kamu yang menilai. Dan ukuran untuk menguji itu bukan juga di kertas yang saya buat pertanyaannya, tapi kamu di waktu di PPL, di lapangan. Jadi mau menilai dirimu, nilailah sendiri di PPL. Mau tahu sudah sejauh apa pintarmu, ukurlah dirimu di PPL. Bukan di meja ini. Sampai kapanpun kamu tanya saya ada nggak bikin ujian, saya nggak akan bikin ujian. Karena saya bukan tipe orang yang percaya dengan kertas. Kenapa? Yang ada saya cuma capek baca tulisan yang nggak bisa saya baca. Mabok saya. Udah itu kalimat berputar-putar. Tapi kan saya mau marah juga nggak bisa karena Tuhan katakan bukan itu ukurannya. Ukurannya yang mana? Dia sendiri yang mengukur. Kalau gitu di mana Tuhan? Di PPL. Ya, nanti PPL. Semua ini mau PPL ya? Sama? Surya sama siapa? Sama Roma. Tinggal berdua. Ya, nanti berdua di sini PPL-nya di sekitar sini aja ikut latihan lingkungan ya. Ya Pak Kepala Sekolah. Ya, nanti apa yang mereka lakukan? Tapi paling enggak belum PPL sudah dapat ilmunya. Beruntung kan? Nanti masuk lagi PPL ada pembekalan kayak gini tambah pinter dong. Ya. Jadi lebih makin mantap. Lebih matang lagi, ya. Firman berkata, baiklah engkau mengajarnya berulang-ulang. Perdengarkan berulang-ulang. Saking berulang-ulangnya, setiap pintu dibikin 10 perintah. Itulah mezuzah. Tahu mezuzah? Itu isinya dalamnya scroll 10 perintah. Jadi mau tidak mau keluar pintu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 udah hafal tuh. Tung. Karena udah lihat. Pulang ke rumah, lihat lagi. Berarti berulang-ulang 10 perintah. Jadi pengajaran juga. Saya bingung kalau ada orang bilang, bosan, udah itu lagi, nanti itu lagi. Manifestasi. Dia lupa. Emang sekali 7 manifestasi itu apa luar kepala? Kan kagak. Lalu ketika seseorang menyampaikan itu, jangan batasi Roh Kudus bekerja. Karena hari ini saya menceritakannya belum tentu sama besok caranya. Pewahyuannya ada lagi nggak? Ada. Ini kan ada rekaman. Lihat aja yang kemarin hari ini sebenarnya tentang Panji. Tapi apakah ada yang sama? Samanya ada. Ada yang nambah? So pasti. Karena tidak bisa semua sekali. Kitab suci aja. Kalau semua yang dikerjakan Tuhan Yesus ditulis. Gak tahu setebal apa ini. Jadi kalau yang terbaca itu cuman segitu, bukan cuman itu yang pernah dia buat. Banyak. Jadi sama seperti pengajaran. Jangan bosan. Ya. Kalau nonton film mungkin ada orang bilang ini, oh film apa itu sekarang? Apa yang lagi ngetop sekarang film? Ngeri-ngeri sedap. Terus besok ada yang ngajak nonton lagi. Nggak mau, gue udah nonton. Saya pernah nonton, saya belum nonton. Saya pernah nonton satu film. Namanya Noah. Bukan Noah film lama ya, yang edisi baru. Saya nonton sampai 10 kali. Sampai akhirnya cari ininya, bikin di Bethesda, nonton bersama. Habis ibadah nonton bersama. Kenapa? Karena nonton pertama saya dapat sesuatu. Nonton lagi. Dapat lagi.
bukan cuma sekedar nonton memuaskan mata saya. Saya mencari sesuatu. Lalu waktu nonton bersama murid-murid, saya tanya, apa yang kalian tangkap dari film ini? Ternyata semua beda-beda. Dan beda-beda itu semua saya tangkap di satu kali nonton, satu kali nonton, satu kali nonton, satu kali nonton. Sampai 10 kali. Dan yang terakhir ada sesuatu yang buat saya baru ngerti. Ya, saya baru ngerti memahami cerita Noah yang ada di kitab suci. Ada hal yang tidak terekam di sini, tapi tersirat dalam film itu. Karena yang buat orang Yahudi, tentu dia mengambil yang tersiratnya. Saya tidak dapat tertulis, tapi tersirat ada. Itu sebabnya saya bilang, nonton jangan asal nonton. Karena apa? Film itu adalah buah pikir. Contoh, vaksin itu sudah ada filmnya 10 tahun yang lalu. Tapi baru terjadi berapa tahun kemudian. Betul? Berarti film adalah sarana buah pikir yang sedang disampaikan. Contoh lagi, tahu film Star Trek? Film yang angkasa-angkasa itu? Ya, film, nggak tahu ya film Star Trek, ya film apa ya? Jadi intinya, telepon yang bisa video call, ya. Waktu saya masih kecil SMP sudah ada filmnya namanya film Star Trek. Pencet tung 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 tung, layar keluar, orang bisa ngomong. Saya masih kecil, teknologi belum sampai di situ, tapi filmnya sudah dibuat. Dan hari ini ada nggak itu semua? Jadi saya mau bilang sama kalian, kalau nonton film jangan asal nonton. Lihat, karena film itu adalah buah pikir. Dan film dipakai sarananya untuk sistem yang tadi. Bagaimana menyamakan satu pikiran seluruh dunia ini? Sarananya apa? Bukankah nonton film mempengaruhi kita? Gara-gara sinetron kita tahu bagaimana berpenampilan. Ya enggak? Dulu yang bisa bergaya berpenampilan kan cuma orang-orang di kota kan? Dulu akan beda, ada orang dua lewat, kita akan bisa beda gini. Ini anak kota, ini anak kampung. Kenapa? Karena penampilan. Tapi hari ini saya tidak bisa bedakan ini orang Sihiong, orang dari Duluk-Duluk atau orang dari Jakarta. Kenapa? Karena penampilannya semua sama. Kenapa bisa? Karena ada telenovela. Karena ada TV, karena ada yang dilihat. Nangkep nggak? Jadi itu sarana. Hari ini, cara itulah yang harus kau gunakan. Bagaimana? Imajinasikan semua yang ada di kitab suci ini untuk berbicara ke orang lain. Kenapa kita sulit memindahkan isi Alkitab ini kepada orang lain? Kenapa sulit? Karena kita membaca bla 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 bla. Tapi kalau kita menggunakan metode seperti yang dipakai dunia, film, kita digiring masuk ke dalam. Nangkep ini? Lalu kita punya gambaran. Semua bisa menerima. Kenapa kita nggak pakai metode itu? Makanya banyak baca. Ketika itu kamu menyampaikan untuk orang-orang yang tidak terlalu pandai, kamu giring dengan mengimajinasikan firman. Kalau kamu tidak bisa menguasai cerita tentang Daud, bagaimana kamu menggambarkan itu kepada orang ini?
Bukan cuma kepada anak-anak sekolah minggu, kepada orang tua juga. Karena kan yang kamu hadapi adalah orang tua yang sudah capek bekerja. Yang sudah capek bekerja. Jadi caranya bagaimana? Imajinasikan firman itu. Supaya mudah untuk dia menang. Jadi kuncinya cuma satu sekarang. Kamu harus kuasai. Contoh kayak tadi, Tuhan tidak melihat rupa, tetapi melihat hati. Lalu sekarang kamu harus menerjemahkan kepada dia, hati itu apa? Ternyata pikiran. Nangkep ini. Tidak sulit buat dia lagi sekarang. Kalau caramu seperti itu. Jadi ada teknik-teknik. Ya gunakan semua itu. Cari metode. Saya juga kalau khotbah dengan orang biasa, dengan orang pintar, nggak sama. Saya berbicara dengan seseorang, saya lihat. Ini orang, gue ngerti nggak ya kalau gue bahasa Ibrani? Kagak ngerti, ya jangan ngomong bahasa Ibrani. Paling kalau nongol, biar dibilang keren, merehefet aja, cukup. Kenapa? Nanti dia nggak akan ngerti. Nangkep ini? Nangkep ya? Jadi temukan satu metode untuk kamu bisa menyampaikan firman itu. Termasuk yang tadi. Metode pertama adalah kamu hidupkan. Metode kedua tadi pakai kunci. Ringan kaki, ringan tangan. Menolong dan melangkah. Metode ketiga adalah menerjemahkan, menyampaikan firman dengan metodemu. Ya, kamu lihat siapa yang kamu hadapi. Anak sekolah minggu, jangan bikin yang aneh-aneh. Ambil satu konsep. Apa yang kamu perlu untuk dia? Apa rekaman jejak yang mau kamu tinggalkan ke dia? Karena hari ini hanya rekaman jejak yang mau kita buat. Ya, rekaman. Syukur-syukur kalau mereka langsung lakukan. Tetapi rekaman jejak jauh lebih kuat. Karena kita tidak tahu kapan kita menuai benih yang kita tabur itu. Amin? Oke. Istirahat.